Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurhalija, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Jalalain. Yang saya hormati dosen pengampu yakni Buya Suhardi, SPD IMA. Oke, adapun pertama kali yang akan saya jelaskan mengenai tafsir Jalalain ini, yang saya pilih beberapa ayat saja, yaitu pertama mengenai konvensi dasar dari tafsir Al-Jalalain adalah untuk memahami isi Al-Quran dan mempermudah untuk mentadabbur Al-Quran. Adapun indikator dari tafsir Al-Jalalain tadi itu adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran, apa yang dapat kita ambil hikmah, kita petik daripada Al-Quran setelah kita mengetahui melalui memperdalam dari tafsir Al-Jalalain tadi. Oke. Tadi sudah dijelaskan tentang konvensi dasar. Selanjutnya tujuan kita mengetahui tafsir Al-Jalalain tadi adalah mempermudah untuk mengetahui kandungan Al-Quran dan lebih mudah memahami kalam Allah. Sebab Al-Quran itu dia kan berbeda-beda. Ada kalimat makna yang tersurat dan tersirat. Dan alhamdulillahnya kita diizinkan untuk mengenal atau mengetahui kandungan makna dari Al-Quran tadi melalui tafsir Al-Quran Al-Jalalain, yakni yang kitab yang dikarang oleh dua Jalaluddin. Kenapa? Kan kita bertanya-tanya kok tafsir Al-Jalalain gitu. Ternyata disebut dengan tafsir Al-Jalalain dikarenakan tafsir tersebut dikarang oleh dua imam hebat yang bernama Jalaluddin, dua Jalaluddin, sehingga dinamakan dia Jalalain, tafsir Jalalain. Oke, di sini saya hanya akan membahas tafsir Quran surah yang kedua ayat 1 sampai 5. Hanya 5 ayat saja. Tapi sebelumnya kita akan mengenal dahulu nama penafsir. Yang pertama yakni Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nama lengkap beliau adalah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 791 Hijriah hingga wafatnya itu tahun 864 atau dalam Masehi hitungannya pada tahun 1389 Masehi hingga dan wafatnya tahun 1459 Masehi. Berarti sekitar 73 tahun ya kehidupan beliau. Sedangkan yang kedua adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, nama lengkap beliau adalah Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Lahir pada tanggal 3 Oktober 1445 Masehi atau tanggal 1 Rajab 849 Hijriah. Adapun wafat beliau itu pada tanggal 18 Oktober ya. Tahun 1505 Masehi atau 19 Jumadil Ula tahun 911 Hijriah. Baik, langsung saja kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, yang mana Allah yang lebih mengetahui akan maksud daripada makna Alif Lam Mim tadi. Itu memang gaib ya, memang Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fi, di sini
Artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya. Kitab ini yakni yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keraguan maknanya atau kebimbangan padanya. Bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat negatif menjadi predikat dari subjek kitab ini. Ya, sedangkan kata-kata ini itu dipakai dikarenakan penghormatan kepada kitab tersebut. Huda menjadi petunjuk sebagai predikat kedua, artinya menjadi penuntun. Penuntun bagi yang menggunakan atau memakai kitab suci Al-Quran. Yakni di sini orang-orang beriman lah ya, lebih khususnya. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ini terkhusus kepada yang mengimani Al-Quran. Walaupun hanya dengan cara mengusahakan diri agar termasuk kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman, yang membenarkan maknanya kepada yang gaib, yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka seperti kebangkitan, surga dan neraka, dan mendirikan sholat, artinya melakukannya sebagaimana mestinya. Dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki yang mereka nafkahkan, berarti mereka membelanjakan untuk jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Injil, dan selainnya. Serta mereka yang yakin akan hari akhirat, artinya mengetahui secara pasti tentang kehidupan setelah dunia. Ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah, yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas, yang memperoleh yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung yang akan berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang ditafsirkan oleh dua imam tersebut, dan kita dapat mengamalkan, dan semoga menjadi amalan bekal kita serta jalan keluar untuk di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.